Masih bersama kami dalam acara Tafsir Pendidikan Islam. Subhanallah, Ustaz, tadi sempat kita bahas tentang kelebihan ulama dan peran penting ulama, ya, ya. Perannya peran dalam sentralnya ya. Peran sentral dalam masyarakat ini, Ustaz. Tapi sebenarnya, Ustaz, karakteristik seorang ulama itu seperti apa, Ustaz? Sehingga seorang bisa dibilang dia seorang ulama. Oh, ini tidak ulama. Ya, ini tidak, Ustaz. Karena sekarang banyak orang yang mengklaim bahwasanya dia seorang ulama, tapi tidak ulama gitu ya. Ya, mungkin karena kita lihat dari perilakunya sehari-hari tidak mencerminkan dia seorang ulama gitu. Ini ilmu, Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'badu. Jadi karakter seorang ulama ini penting untuk diketahui supaya orang tidak salah berkiblat gitu ya. Tidak salah menjadikan figur ulama ya. Maka Nabi SAW mengingatkan tentang karakter ulama ini ya. Ulama hadhil ummah rajulan ya. Ulama umat ini ada dua kata Nabi ya. Rajulun atahu Allahu ilman fabadzalahu linnas. Orang dia diberi amanah ilmu oleh Allah, dititipi ilmu oleh Allah, diberi ilmu ya, oleh Allah, dipahamkan tentang ilmu. Kemudian ilmu itu disampaikan kepada manusia, diajarkan kepada manusia. Walam ya'khudh alaihi tama'a wala yashtari bihi thamana. Nah, dengan ilmunya itu dia tidak ada kepentingan tamak untuk dunia ya. Dan tidak menjual ilmu itu demi kepentingan dunianya ya. Maka Nabi mengatakan fadzalika yusalli alaihi tayrus sama wa hitanul ma wa dawabul ard. Ulama yang seperti ini ulama beneran ya. Jadi ulama yang dia punya amanah ilmu disampaikan, tidak ada kepentingan tadi. Tidak ada kepentingan. Ini ulama akhirat. Boleh kita angkat telepon dulu, Ustaz? Silakan. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Wagiman di Labuan Batu. Pak Wagiman di Labuan Batu ya. Yes. Bapak Wagirno di Labuan Batu. Iya, Bapak Wagirno. Silakan Bapak pertanyaannya. Iya. Silakan Bapak pertanyaannya. Pertanyaannya ini loh Pak, tentang ulil amri, kan pemimpin. Iya, kemudian? Tentang ulil amri Pak. Iya Pak, silakan Pak. Itu kan ikut pengajian. Kami pengajian. Jadi dalam pengajian itu dikatakan kita itu harus patuh sama ulil amri kan gitu. Iya. Jadi dalam hal ini ulil amri apakah setiap yang mengajarkan pengajian itu dikatakan ulil amri? Tentang siapa ulil amri itu sebenarnya, Pak ya? Apakah setiap orang yang mengisi kajian? Kalau memang itu nanti jadi patokan, berarti ulil amri ini banyak tuh. Oke Bapak, saya sudah mulai menangkap pertanyaannya. Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Alim. Assalamualaikum Bapak. Ini kan setelah Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Tentang ulil amri satu mungkin. Ini menarik juga satu tentang ulil amri ya, ini. Kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Tadi saya menyinggung tentang ulil amri ya, tentang ayat tadi wa atiullaha war rasula wa ulil amri minkum ya. Di taat Allah, taat Rasul dan juga ulil amri. Memang di dalam tafsir itu dijelaskan ulil amri itu yang dimaksud dengan ayat ini ada dua tadi ya. Ulil amri yang dimaksud adalah pemerintah ya. Yang kedua adalah ulil amri yang dimaksud adalah ulama ya. Jadi ulama tadi atau fuqaha. Makanya kita di dalam hadis Nabi SAW diperintahkan juga untuk taat kepada ulil amri. Makanya Nabi SAW mengaitkan ulil amri dengan dua hal sekaligus tadi, ulama dan juga umara tadi ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi bahwa inna min ijlalillahi ta'ala ikramu disyaibah muslim ya. Termasuk memuliakan Allah itu adalah memuliakan tiga hal ini. Yang pertama adalah ikramu disyaibah muslim, memuliakan orang yang sudah beruban. Seorang muslim sudah sepuh ya, orang sepuh ya.
putih rambutnya, dia seorang muslim, kita wajib menghormatinya. Karena menghormati dia sama kita itu adalah menghormati agama gitu ya. Wahamil ya. Dan juga wahamilil Quran, dan orang yang membawa Al-Quran, artinya orang yang hafal Quran. Ulama itu tadi ya. Ya, seorang ulama yang dia memang hamilul Quran ya. Dia menghafal Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Ini seorang ulama. Ya. Nah, yang ketiga ini adalah wa ikramus sultan ya. Al-muqsid. Nah, dan memuliakan sultan, pemerintah, umara yang adil. Nah ini. Jadi pemerintah yang adil. Nah, ini ulil amri ya. Tapi kalau dia zalim misalkan, dinasihatin. Ya, karena Nabi mengatakan bahwa termasuk jihad ya, termasuk jihad itu adalah kalimatul haq inda sultanin jair ya. Bagi sultan atau pemimpin umara yang jair, yang zalim ya. Kalau dia zalim, dinasihatin caranya ya. Ulama lah nah, jadi ulama juga menasihatin ya. Kita semua juga wajib memberikan nasihatnya. Jadi makanya karakter ulama tadi itu dia tidak bisa dibeli tadi ya. Tidak bisa dibeli dengan misalkan suap seorang umara misalkan. Tidak ya. Makanya tadi ulama akhirah tadi, ulama yang benar-benar ulama tadi dikatakan oleh Nabi bahwa dia tidak mengambil dengan ilmunya tadi kepentingan dunia ya, dan juga tidak tamak tadi. Ya kan? Ya. Makanya di sini ini juga menafikan yang kedua nanti ya. Ini juga akan menjelaskan yang kedua ya. Wa rajulun atahu Allahu ilman fid dunya fa dhanna bi ala ibadillah wa akhadha alaihi tama'a washtara bihi thamana. Yang kedua ini ulama su ya. Ulama su itu bagaimana? Ulama yang jahat itu bagaimana? Dia diberi oleh Allah ilmu ya. Diberi ilmu dia. Ya. Tetapi disalahgunakan itu ilmu untuk apa? Untuk ketamaan dunia. Ya, tamak duniawi ya, dan juga menjual itu ilmu ya, dijual itu ilmu demi kepentingan apa? Kepentingan egonya, popularitas ya, duniawinya, kekayaan. Dalam sejarah itu makanya di Al-Quran itu disebut dua ulama ya, ulama ya, innama yashallahu min ibadil ulama. Yang satu adalah ulama Bani Israel. Ulama Bani Israel ini adalah contoh ulama su ya. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran itu famathaluhu kamathalil kalb, kata Allah. Perumpamaannya seperti kalb. Kalb itu diumpamakan dalam Al-Quran itu untuk sesuatu yang sangat rendah. Seperti kalb. Kalb itu artinya anjing ya. Intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Anjing tahu kan? Menjulur lidahnya, dibiarin juga menjulur, enggak di apa-apain juga menjulur gitu kan. Nah, seperti itu dia digambarkan. Bahkan di dalam surat yang lain dijelaskan kama salil himar. Seperti himar ya. Seorang ulama su itu seperti himar ya, yahmilu asfara, yang menggendong itu lembaran-lembaran kitab ya. Jadi ilmunya enggak bermanfaat ya. Nah, ini ciri ulama su adalah ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Karena ilmunya tidak membawa dekat dengan Allah ya. Ilmunya hanya di lisan, tidak ada di dalam hati, tidak ada di dalam perbuatan. Makanya ketika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ditanya tentang siapa ulama su itu ya, ulama jahat itu siapa ya, ulama jahat, ulama su yang tidak boleh ditiru, tidak boleh dicontoh, yaitu dia mengajak ke surga dengan lisannya, tetapi mengajak ke neraka dengan perbuatannya. Artinya perbuatannya malah antara mengajak. lisan dan perbuatannya tidak connect di sini. Tidak connect, tidak sinkron. Tidak sinkron ya. Ya, makanya ya, kabura maqtan indallah ya. Ya. Jadi kalau lima taquluna ma la taf'alun ya. Mengucapkan apa yang tidak dikerjakan. Ini ulama su cirinya. Beda dengan ulama akhirat tadi ya. Ulama yang memang dia istiqomah di dalam jalan kebenaran ya. Ya, ulama yang tidak pernah bergeming ketika dicaci ya, di atas kebenaran ya. Walaupun orang-orang kafir, orang-orang munafik memusuhinya, tidak menjadi masalah ya. Walaupun terkadang ulama banyak kita lihat sejarah para ulama itu di penjara. Biasa Imam Ahmad rahimahullah ketika hidup di rezim Mu'tazilah, dia diadili, dia dipenjara gara-gara apa? Imam Ahmad dipaksa agar mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk ya. Imam Ahmad tegas dan mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk ya. Kalau seandainya Al-Quran itu makhluk, Imam Ahmad mengatakan itu, rusaklah Al-Quran saat ini ya. Tapi Imam Ahmad demi menjaga ideologi, keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran adalah kalamullah, dia rela dipenjara. Dan itu biasa ulama. Jadi tidak menukar kebenaran
dengan harta, dengan dunia. Ya. Biasa. Bahkan saya membaca sejarah para ulama-ulama Hambali itu ya, termasuk Ibnu Taimiyah, di penjara 34 tahun. Sampai meninggal dunia di penjara. Sampai menulis Majmu' Fatawa di dalam penjara. Ya. Termasuk ulama-ulama kita di Indonesia seperti Buya Hamka, biasa di penjara. Buya Hamka di penjara. Ya. Demi meluruskan kebenaran waktu itu. Ya. Tidak menjadi masalah. Ya. Jadi tidak menukarkan kebenaran dengan harta yang remeh, yang sifatnya duniawi, materi ini. Ya. Jadi ciri ulama akhirah, ulama yang benar-benar ulama, dia tidaklah takut kepada manusia. Dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulama yang seperti inilah yang harus dicontoh ya. Ulama seperti inilah laksana bintang ya. Laksana penerang ya. Makanya di dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebagaimana terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad, innama matsalul ulama fil ardi mithlun nujum ya. Perumpamaan ulama ya di muka bumi ini seperti bintang-bintang ya. Ya, bintang-bintang fis sama, di langit. Apa fungsi bintang ya? Idza ra'ahan nas iqtadu biha. Jika manusia melihat itu bintang-bintang yang bercahaya, ketika mereka berada di kegelapan, ketika mereka berada, seandainya dia seorang nelayan misalkan ya, atau berada di kegelapan malam, dia akan iqtadu biha. Dia akan menjadikan itu sebagai petunjuk ya. Ya. Untuk mengikuti suatu arah, ya kan? Wa idza amiyat 'alaihim tahayyaru. Ketika bintang itu tiada, artinya ketiadaan cahaya di malam hari yang begitu tentu gelap, ya kan? Apa yang terjadi? Tahayyaru, manusia akan bingung. Hairan manusia itu akan bingung. Bahkan di dalam riwayat yang lain di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan bahwa wahajatun nas ilaihim a'zam. Bahkan kebutuhan manusia ya, kepada ulama itu lebih besar min hajatihim ila ta'am wasyarab. Ya, lebih besar kebutuhan mereka daripada kebutuhan makan dan minum mereka itu sendiri. Jadi oleh karena itu inilah ulama ya. Ya tentu ulama-ulama yang bisa dicontoh tadi itu adalah ulama akhirat ya. Ya, ulama-ulama yang punya sifat khasyah tadi. Ulama yang pro terhadap kebenaran ya, tidak menjual ilmunya dengan barang yang remeh, yang sifatnya duniawi, materi tadi, dan dia tidak takut ya celaan para pencela. Yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sudah saatnya umat ini dipimpin oleh ulama. Jadi yang memimpin manusia, yang memimpin masyarakat haruslah ulama. Haruslah ulama ya. Bukan ruwaibidah ya. Bukan ruwaibidah ya. Karena ketika sebuah masyarakat dikuasai oleh rezim ruwaibidah ya, dikuasai oleh rezim Mu'tazilah misalkan, atau rezim-rezim ateis ya, itu akan menjadi masalah besar di masyarakat. Tapi suatu masyarakat, tatanan kehidupan ini ketika dipimpin oleh ulama, dia akan menemukan jalan yang benar, jalan yang lurus ya, jauh dari syubhat, jauh dari peradaban syahwat ya, sehingga manusia itu ya merasakan ya kehidupan yang tenang, yang nyaman ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Ini akan tercapai. Maka oleh karena itu ya, marilah kita muliakan ulama. Ya. Kita kembali kepada ulama ya, menghormati ulama ya. Menghormati ahli ilmu ya. Karena ini adalah bagian dari keimanan kita ya. Bagian dari amalan seorang mukmin yang wajib bagi kita semua itu adalah memuliakan ulama. Dengan memuliakan ulama berarti kita memuliakan Allah dan Rasulnya. Dengan memuliakan ulama berarti kita telah menjaga agama ini. Dengan memuliakan ulama otomatis kita akan menjaga dan menyebarkan ilmu itu sendiri. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah kalian orang yang alim. Jadilah ulama. Kalau nggak mau jadi ulama, belum bisa jadi ulama, jadilah muta'allim, orang yang pembelajar. Ya. Au sami'an, atau paling minimal jadi orang yang mendengar. Au muhibban, atau orang yang pecinta ya. Jadi penggemar atau pecinta para ulama ini. Ya, kalau nggak sempat belajar, kalau nggak sempat hadir di majelis ilmu, paling nggak kita jangan mencela ulama lah gitu ya. Dukunglah itu ulama ya. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Fatahlik, kamu rusak itu. Tidak menjadi ulama, tidak pembelajar juga, tidak dengar juga nggak mau, cinta nggak mau, menista sekali menista ulama rusak.
rusak ya. Jadi rusak. Makanya ada yang menarik Imam Nawawi rahimahullah ketika menaruh satu bab di dalam Riyadhus Shalihin tentang memuliakan ulama. Beliau menukil satu hadis, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Orang ini dalam hadis qudsi disebutkan, siapa yang memusuhi aku, ya, memusuhi waliku, maka aku umumkan baginya perang, kata Allah. Masya Allah. Bayangkan. Allah yang langsung memerangi. Allah yang akan memerangi. Memerangi ulama, Allah sendiri yang akan memerangi orang-orang yang memerangi ulama. Ya. Masya Allah. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan, illam takul fuqaha awliya Allah falaysa lillahi wali. Ya. Kalau para ulama ini bukan walinya Allah, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, ketika mengomentari hadis ini, ya. Makanya jangan coba-coba mencela ulama, ya, menista ulama, ya. Karena menuduh ulama, ya, mengkriminalkan ulama, kalianlah yang akan tertuduh. Karena luhumul ulama masmumah, ya. Jangan coba makan daging ulama, ya. Jangan makan daging kehormatan ulama, ya. Jangan nistakan ulama. Karena man syammaha marid, orang yang mencium bau tadinya saja itu bisa sakit. Wa man akala mat, orang yang memakan daging ulama dia akan mati dengan sendirinya. Allah yang akan turun tangan langsung. Ya, makanya kembalilah pada ulama. Jadi karena ulama itu adalah pewaris dari para anbiya. Tentu yang saya maksud di sini adalah ulama akhirat, ya. Jadi ulama yang betul-betul ulama, bukan ulama su. Kalau ulama su dijauhi, ya, dijauhi. Kalau ulama su, ya. Karena pada hakikatnya apa yang diucapkan para ulama tersebut adalah penjelasan dari apa yang telah Allah turunkan saat itu. Betul. Jadi ulama sebagai itu estafet. Ya. Iya, sebagai pembimbing kita, ya. Betul. Ustaz, menarik sekali, Ustaz, tapi sayang kita sudah di penghujung acara. Betul. Subhanallah, menarik sekali misalnya tentang membahas tentang ulama ini. Mungkin 2 sesi atau 1 episode lagi tidak akan cukup untuk membahas tentang bagaimana kita harus menghormati ulama dan apa yang kita akan dapat daripada ketika kita menghormati ulama. Tapi sayang misalnya waktu tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan acara kita pada siang hari ini. Kita akan lanjut misalnya pada episode-episode selanjutnya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya selaku membawa acara dan seluruh kru Umat TV mengucapkan terima kasih atas partisipasi pemirsa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.